kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Halo semua, sekarang kita sedang sampai di Katedral Jakarta. Tahu nggak sih tentang perkembangan dan sejarah dari umat Katolik di Jakarta? Yuk kita tengok. Lihat sini. Hai guys, jadi di sini saya bakal ngejelasin tentang zona masa lalu dalam pustaka nih. Yang pertama itu ada ini, bisa kita lihat di sini tuh ada credo atau dalam bahasa Latin, dalam bahasa Indonesia itu artinya aku percaya. Di dalam di lirik-lirik ini terdapat rangkuman-rangkuman nih tentang kepercayaan pada agamanya, percaya pada imannya. Terus, nah kemudian di sini ada kamar yang buat nginep pada tempo dulu yang di Jakarta nih, pasar-pasar dulu pada nginep di sini ya guys. Bisa kita lihat di sini tuh ruangannya benar-benar antik banget. Terus kemudian di sini juga ada kasurnya yang sangat antik banget, bisa kita lihat beda dari zaman-zaman yang dulu ya, zaman-zaman dulu daripada zaman-zaman sekarang. Jadi kali ini saya bakal menjelaskan sejarah umat bawah tanah atau sejarah perkembangan agama Katolik dari dulu. Nah, yang pertama itu pada tahun 1534. Nah, berawal dari pembaptisan suku Moro. Itu di desa Mamuya oleh RD Simon Vas yang bertugas di Ternate. Nah, sayangnya si imam ini dibunuh di Pulau Morotai sebagai maritim pertama di Nusantara, itu pada tahun 1535. Nah, selanjutnya pada tahun 1546 si Paus Fransiskus Xavierus dan kawan-kawannya ini dia itu boleh berkarya di Ambon dan Maluku Utara. Nah, dia di situ melayani sekitar kurang lebih 15.000 umat. Nah, selanjutnya itu ada tahun 1619. Nah, pada saat itu VOC udah mulai datang ke Indonesia dan mengusir bangsa-bangsa Portugis yang ada di sana. Nah, habis itu si VOC ini dia itu juga melarang si umat-umat Katolik ini buat melakukan kegiatan sama ibadah-ibadahnya. Nah, kemudian pada 1622 si Paus Egidius Dr. Abreu itu ditangkap sama VOC, habis itu dipenjara di bawah tanah itu di Batavia. Nah, di sana di penjara itu dia melayani umat-umatnya yang beragama Katolik. Nah, karena dia melakukan kegiatan-kegiatan itu, dia itu dihukum sama VOC-nya ini. Dia dipukuli sampai mati. Pada tahun 1946, Pedro Francesco Jaguar SJ mendarat di Batavia dengan kurang lebih 3.000 umat Katolik. Setelah itu, ia sendiri mulai melakukan pembaptisan lagi sekitar 6-8 orang setiap hari. Lalu ada misionaris lain yang datang saat Alexander de Ros. Ia sempat menjalankan pastoralnya, lalu setelah itu ditangkap. Lalu pada tahun 1660, Jenderal Johann Maetzuiger yang lahir dari keluarga Katolik yang diam-diam mendukung para imam untuk melayani umat Katolik. Meski tetap waspada, Imam Manuel Suarez SJ yang pada masa itu singgah di Batavia dan melayani umat Katolik melaporkan bahwa perkembangan umat Katolik di Batavia cukup signifikan. Pada tahun 1702, VOC semakin ganas. Sulit bagi misionaris untuk singgah ke Batavia karena mereka tidak boleh mendarat atau mereka dibuang. Larangan membawa imam Katolik di Batavia yaitu mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya. Di sini dilanjut di abad 1760 di mana
Peter Diego de Jumela OFM dan de Salazar OFM merayakan Ekaristi. Ekaristi ini atau bisa disebut dengan ibadah-ibadahnya secara terbuka pada pesta St. Joseph dan selama pekan suci di rumah seorang Armenia di Batavia. Pemerintah yang mengetahuinya tidak keberatan, tetapi setelah 3 tahun plakat yang melarang segala kegiatan imam-imam Katolik. Jadi di sini dilarang-larang meskipun pemerintah tidak keberatan dengan adanya ibadah tersebut. Habis itu di 1799 di mana VOC dibubarkan dan umat Katolik tetap bertahan. Sekalipun pelanggaran masih berlanjut, bahkan mendirikan rumah-rumah ibadah pun dilarang. Sementara masjid dan kelenteng boleh didirikan. Jadi di sini meskipun PK dibubarkan, habis itu Katolik masih bertahan, tetapi masih dilarangnya untuk umat-umat beribadah. Bahkan dibangunnya tempat-tempat ibadah pun dia masih dilarang. Habis itu lanjut di 1807 dengan persetujuan Raja Alois, Paus Pius VII mengangkat F.D. Jacobus Nelson sebagai Prefectus Apostolik. Dengan demikian berakhirlah era gereja bawah tanah atau bisa disebut bisa diterima lah agama Katolik ini. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah prefektorat atau vikariat episkopat Katolik, di mana pertama-tamanya diresmikan Gereja Katolik di Nusantara dan di Vatikan itu ditandai dengan adanya prefektur Apostolik Batavia tahun 1807 sampai 1845, di mana pada periode ini terdapat 3 imam yang menjadi prefek apostolik di Batavia, di mana mereka bertiga melayani seluruh wilayah Hindia Belanda. Lalu bisa dilanjut ke periode kedua, di mana periode vikariat apostolik di tahun 1842 sampai 1961 dengan 8 uskup yang menjadi vikaris apostolik, di mana dengan adanya 8 uskup vikaris ini ditandai atau menandakan terdapat perkembangan dari prefektur apostolik periode pertama sampai ke prefektur vikariat apostolik periode kedua. Dilanjut kepada periode ketiga, seiring dengan berbagai perubahan yang ada di Indonesia tahun 1961, maka status vikariat apostolik itu diangkat menjadi nama Keuskupan Agung Jakarta, di mana tugas mereka adalah gembala utama yang pada sekarang atau masa ini disebut dengan Uskup Agung. Lalu gimana sih perjalanan Uskup Agung dari 1808 sampai sekarang? Yuk kita ikutin. Oke, jadi yang pertama itu ada Prefek Apostolik 1 Batavia. Ini dipimpin sama R.D. Jacobus Nelson. Dia lahir di Mel 3 Oktober 1752. Dia menjabat dari 1808 hingga 1817. Itu ada Prefek Apostolik 2, itu si R.D. Lambertus Prinsen. Sama air mata kau menariku berlari, anakku untuk menggapai hati. Baik, kemudian kita lanjut ke sesi di mana awal mula gereja katedral berdiri, di mana pada 1808 datanglah pastor Nelson dengan pastor ada satu lagi serupan ya. Dia ini meresmikan gereja yang merupakan rumah bambu yang letaknya berada di lapangan tembak. Nah, kemudian itu pada 1810 gerejanya ini dipindahin ke dalam Kenanga, di mana merupakan bekas gereja Protestan yang tidak dipakai lagi, yang merupakan pemberian gubernur kepada umat Katolik. Nah, kemudian gereja ini tuh dapat menampung sekitar 200 orang dengan dinamai gereja Santo Leviticus, karena Santo Leviticus ini adalah penanggung jawab dari gereja tersebut. Kemudian pada 1826 gereja mengalami kebakaran hebat, di mana umat gerejanya itu adalah pastoran yang mengalami kebakaran, dan puji Tuhan bahwa gereja tidak mengalami kebakaran tetapi menjadi sangat rapuh dan sebenarnya tidak layak lagi untuk digunakan. Kemudian pada 1828 Letnan Gubernur Jenderal Henry Koch dinegosiasikan dengan bantuan komisaris Jenderal keturunan Belgia yang beragama Katolik, di mana namanya LPG de Gisinis memberikan tanah kepada umat Katolik dan mendirikan sebuah gereja katedral, mendirikan cikal bakal gereja katedral sekarang. Nah, gereja ini diberkati oleh Prefect Prinsen yang namanya Nick
Present Hemalogni, Gereja Santa Maria diangkat ke surga menjadi gereja katedral. Kemudian pada 1880 dilakukan perbaikan kecil seperti menara yang dan menambahkan menara kecil di sisi kiri dan kanan. Kemudian pada 1890, 3 hari setelah Paskah, lebih tepatnya pada pukul 10.45, atap gereja runtuh. Nah, sejak saat itu kandang kereta kuda tersebut di belakang pastoran dijadikan suatu katedral darurat yang digunakan selama 10 tahun. Kemudian pada 1891, 1 tahun setelahnya, dilakukanlah pemasangan pondasi dan dilakukan renovasi terhadap gereja dengan rancangan bangunan bergaya neogotik yang dibuat oleh seorang imam arsitek bernama Peter Antonius Dijkmans SG. Sayangnya pembangunannya ini terhenti cukup lama karena kekurangan dana. Kemudian pada 1899 pembangunan gereja kembali dilanjutkan, diawali dengan pemberkatan batu pertama di atas fondasi oleh Peter C.W.J. Wenneker SG, dan pembangunan dilakukan oleh insinyur N.G. Holswit setelah Peter A. Dijkman pulang ke Belanda pada tahun 1890-an. Kemudian pada 1901, yaitu lebih tepatnya pada 21 April, itu gereja katedral dengan nama Pelindung Santa Perawan Maria diangkat ke surga, ditahdiskan oleh Vikaris Apostolik Batavia NGR Edmundus Sibrandus Lurian SG dengan misa pontifikal dan diiringi untuk pertama kali oleh paduan suara Santa Cecilia yang didirikan oleh Cici dan Van Acker. Kelompok paduan suara ini masih ada sampai saat ini. Nah, jadi setelah kita mendengar penjelasan sejarah tentang Katolik tadi, dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali perubahan Katolik pada zaman dahulu kala sampai ke zaman sekarang, di mana terdapat perubahan di tata cara ibadah, busana, budaya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ini merupakan bukti dari perubahan Katolik tempo dulu sampai ke tempo sekarang, di mana sudah tidak ada lagi surat penebusan dosa, tidak ada lagi kegiatan atau budaya yang mengharuskan kita merasakan penderitaan yang sama dengan Tuhan kita dan lain sebagainya. Sekian kelompok kami menceritakan tentang sejarah dari Museum Katedral Jakarta. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja video yang bisa kita sampaikan. Semoga informasi-informasi yang kita kasih bisa memberi informasi untuk kalian semua. Oke, semuanya terima kasih. Dadah. Oke, hello guys. Today panas, Sar.